Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Riyadatul Wardani, Pak Landu, dan teman-teman semua. Saya ini akan mempresentasikan materi tentang International Factor Movement. Saya akan membahas dua hal utama, yaitu tentang perpindahan modal dan juga perpindahan tenaga kerja antar negara. Oke, selanjutnya yaitu materi presentasi. Materi presentasinya yaitu yang pertama, apa itu International Factor Movement. Yang kedua yaitu dua jenis capital movement. Yang ketiga itu dampak positif negatif FDI. Kemudian yang keempat yaitu efek capital flow bagi penerima dan pengirim, dan dampak bagi migrasi bagi pengirim dan penerima, dan juga kesimpulan. Oke, selanjutnya yaitu definisi International Factor Movement. International Factor Movement adalah proses ketika faktor produksi, modal, dan tenaga kerja berpindah dari satu negara ke negara lain. Kenapa bisa pindah? Karena setiap negara menawarkan keuntungan yang berbeda. Ada negara yang upahnya tinggi sehingga menarik pekerja, dan ada yang return investasi tinggi sehingga menarik modal. Oke, selanjutnya yaitu dua jenis capital movement. Yang pertama yaitu FDI, Foreign Direct Investment, dan juga FPI, Foreign Portfolio Investment. Jika kita berbincang tentang perpindahan modal antar negara, ada dua jenis aliran modal yang paling sering dibahas, dan keduanya mempunyai karakter yang sangat berbeda. FDI dan FPI, walaupun sama-sama modal asing masuk suatu negara, tetapi cara kerjanya, tujuan sampai dampaknya itu sangat berbeda. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu FDI, Foreign Direct Investment. FDI itu bisa dibilang sebagai bentuk investasi yang serius dan jangka panjang. Kenapa? Karena perusahaan asing tidak cuma masuk akan memakai uang, akan tetapi mereka juga ikut membangun aktivitas ekonomi secara langsung di negara tersebut. Contohnya, buka pabrik baru. Kemudian yang kedua itu membuka cabang perusahaan, beli. Kemudian yang ketiga yaitu membeli perusahaan lokal, membangun fasilitas produksi, gudang, kantor, dan lain sebagainya. FDI biasanya dilakukan oleh perusahaan besar atau multinational corporation seperti Toyota, Samsung, Unilever, dan sebagainya. Jadi bayangannya FDI itu seperti orang yang pindah rumah ke negara lain, membeli tanah, membangun rumah, dan tinggal di sana. Jadi mereka benar-benar mempunyai komitmen. Kenapa perusahaan melakukan FDI? Ya, karena mereka mau mendekatkan ke pasar, mau mencari tenaga kerja yang lebih murah, atau memanfaatkan sumber daya alam yang lebih melimpah. Jadi ada alasan strategis yang besar di baliknya. Dampaknya bagaimana? FDI bisa meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan teknologi, dan menambah pendapatan pajak negara. Tapi ada juga risikonya, seperti perusahaan lokal kalah bersaing atau adanya transfer pricing. Kemudian yang kedua itu FPI, Foreign Portfolio Investment. Nah, jika FPI ini berbeda dengan energinya. FPI lebih ke investasi, finansial, dan jangka pendek. Yang terpenting dapat keuntungan dari instrumen keuangan. Contohnya membeli saham perusahaan, membeli obligasi pemerintah, dan membeli surat berharga lainnya. Investor FPI tidak ikut mengatur perusahaan. Mereka cuma menaruh uang dan berharap nilainya akan naik. Bayangannya seperti FBI, orang yang menitipkan uang lewat pasar modal, tidak perlu membangun pabrik, tidak perlu mengurus pegawai, yang terpenting adalah portofolionya hijau alias untung. Karakter FBI sendiri yaitu cepat masuk
cepat keluar, sensitif terhadap isu politik atau ekonomi, mencocok buat investor yang hanya mencari keuntungan cepat. Karena sifatnya gampang keluar masuk, FPI yang disebut hot money. Dampaknya bagaimana? Kalau masuknya banyak, pasar keuangan akan menjadi lebih hidup, kemudian likuiditasnya meningkat. Tetapi kalau investor yang akan panik, uangnya akan keluar semua, pasarnya bisa juga goyang. Jadi sifatnya lebih volatil dibanding FDI. Jadi meskipun keduanya sama-sama modal asing, FDI dan FPI berbeda. FDI orang yang pindah rumah seperti membangun pabrik, menyerap tenaga kerja. FPI yaitu investor menitipkan uang, mencari untung di pasar saham atau obligasi. FDI itu lebih ke jangka panjang, stabil dan berdampak pasar ke ekonomi real. FPI itu lebih cepat, lebih cair, tapi juga lebih sensitif dan riskan kalau keluar tiba-tiba. Oke, selanjutnya yaitu kenapa perusahaan melakukan FDI. Yang pertama, mencari pasar baru, mengakses bahan baku, menghemat upah, menghindari tarif dan diversifikasi risiko. Kemudian selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif FDI untuk host country. Dampak positifnya yaitu output meningkat, lapangan kerja bertambah, pajak dan ekspor naik. Negatifnya yaitu industri lokal kalah, ketergantungan investasi dan eksploitasi sumber daya. Selanjutnya bagaimana modal mengalir? Yang pertama, modal bergerak dari negara return rendah ke return tinggi. Output yang global meningkat, kemudian efek berbeda untuk tiap negara. Oke, selanjutnya yaitu efek capital flow untuk negara penerima. Upah pekerja naik, return modal turun, dan output meningkat. Ketika sebuah negara menerima aliran modal capital inflow dari luar negeri, baik itu dalam bentuk FDI ataupun FPI, ibaratnya negara tersebut mendapat suntikan negara atau tambahan untuk memperbesar kapasitas ekonominya. Modal asing membawa uang baru, teknologi baru, bahkan cara kerja yang baru. Tetapi dampaknya tidak selalu positif semua. Ada plus minus. Oke, selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu output dan produksi naik. Yang paling kelihatan dari capital inflow adalah output nasional meningkat. Kenapa? Karena perusahaan yang menerima modal bisa membeli mesin yang baru, memperluas pabrik, menambah jumlah karyawan, dan menambah kapasitas produksi. Dampaknya GDP negara penerima juga ikut naik. Ibaratnya seperti diberi booster atau tambahan ekonomi bergerak lebih cepat dan lebih besar dari sebelumnya. Kedua yaitu lapangan kerja bertambah. Modal tambahan seringkali diikuti pembukaan usaha atau perluasan usaha. Hasilnya perusahaan butuh lebih banyak pekerja. Kemudian upah naik karena permintaan tenaga kerja meningkat. Masyarakat punya pendapatan yang lebih stabil. Ini salah satu alasan negara berkembang sangat suka menarik investor asing, karena bisa langsung menyerap tenaga kerja lokal. Kemudian yang ketiga yaitu return modal lokal menurun. Nah, ini mungkin agak kurang enak karena pemilik modal lokal. Saat modal asing masuk, jumlah modal total di negara tersebut naik. Karena makin banyak modal yang tersedia, return atau tingkat keuntungan atas modal akan turun. Secara teori ekonomi, makin banyak modal, maka marginal product of capital menurun. Yang merasakan ini adalah perusahaan dalam negeri yang mungkin harus menerima profit lebih rendah karena kompetisi modal meningkat. Selanjutnya yang keempat yaitu upah tenaga kerja bisa naik. Karena perusahaan memperluas produksi, otomatis kebutuhan tenaga kerja yang akan meningkat. Akibatnya apa? Bargaining power pekerja lebih kuat. Perusahaan bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja.
upah rata-rata cenderung naik. Ini adalah keuntungan besar bagi kelompok pekerja di negara penerima modal. Yang kelima itu transfer teknologi dan skill. FDI khususnya tidak hanya membawa uang, tapi juga membawa teknologi yang baru, mesin yang lebih modern, teknik manajemen lebih efisien, dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal. Dalam jangka panjang, efek ini jauh lebih penting karena meningkatkan kapasitas produktif negara tersebut. Banyak negara Asia seperti Korea Selatan dan Vietnam maju karena memanfaatkan transfer teknologi dari investor asing. Yang keenam yaitu potensi risiko ketergantungan. Walaupun terlihat menarik, penerimaan capital flow besar-besarnya juga bisa membuat negara terlalu bergantung pada investor asing. Rentan kalau modal asing tiba-tiba keluar. Kehilangan kemampuan mengendalikan kebijakan industri. Capital flow juga jenis FPI yang sifatnya cepat keluar masuk negara bisa mengalami gejolak finansial yang cukup berbahaya. Kemudian yang ketujuh yaitu dampak jangka panjang efisiensi ekonomi meningkat. Jika dikelola dengan benar, capital flow membuat ekonomi negara lebih produktif, efisien, kompetitif, dan mampu bersaing di pasar global. Dan modal tambahan, negara bisa memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, dan memperkuat industri strategis. Kemudian bagi pengirim, upah turun, return modal naik, dan per kapita income naik. Ketika sebuah negara mengirimkan modalnya ke luar negeri, entah lewat perusahaan atau ekspansi global di negara lain, sebenarnya negara itu sudah melakukan strategi memindahkan uang ke tempat yang memberikan keuntungan lebih besar. Ini yang disebut capital outflow. Capital outflow bukan hal buruk, tapi efeknya ke negara pengirim akan bercampur dengan yang untung. Ada yang rugi dan ada juga efek yang panjang yang tidak kelihatan langsung. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu output dalam negeri cenderung menurun. Ketika modal keluar dari negara asal, otomatis yang tersisa di dalam negeri berkurang. Dalam teori ekonomi, lebih sedikit modal sama dengan kapasitas produksi akan menurun. Produksi GDP domestik turun sedikit. Misalnya perusahaan lokal memilih membangun pabrik di Vietnam, bukan di negara sendiri. Akhirnya, pabrik lokal yang harusnya dibangun akan menjadi tidak jadi. Penyerapan tenaga kerja domestik yang akan berkurang. Permintaan modal di dalam negeri ikut melemah. Penurunannya mungkin tidak besar, akan tapi sangat terasa terutama untuk sektor yang padatnya modal. Kemudian yang kedua yaitu return modal di negara asal justru naik. Ini bagian yang menarik. Ketika modal keluar, modal yang tersisa menjadi langka, dan dalam ekonomi sesuatu yang langka biasanya harganya akan naik. Artinya tingkat keuntungan return bagi modal yang masih berada di dalam negeri akan meningkat. Pemilik modal yang tetap beroperasi di negara asal bisa menikmati profit lebih besar. Pengusaha yang tidak ekspansi ke luar negeri dapat untung dari kenaikan return kapital. Jadi meskipun output domestik sedikit berkurang, para kapitalis dalam negeri justru bisa menikmati kenaikan rate of return. Kemudian selanjutnya upah tenaga kerja bisa turun karena modal keluar, produksi menurun, dan lapangan kerja baru berkembang. Baru berkurang. Akibatnya yang pertama yaitu permintaan tenaga kerja melemah, kemudian upah pekerja cenderung stagnan atau menurun, daya tawar pekerja yang menurun. Jadi kalau dari sudut pandang pekerja, capital outflow bukan kabar yang sangat bagus. Ini berbanding terbalik dengan negara penerima modal di mana upah justru naik karena kebutuhan tenaga kerja yang akan meningkat. Kemudian yang keempat yaitu per kapita income tetap bisa naik walaupun output domestik turun. Secara teori ekonomi, per kapita income negara pengirim bisa tetap naik. Kenapa bisa? Karena keuntungan modal yang diinvestasikan di luar negeri mengalir kembali sebagai income dari luar negeri. Kemudian return modal di dalam negeri ikut meningkat. Kemudian pendapatan kapitalis bertambah secara signifikan. Jadi secara rata-rata pendapatan nasional bisa naik meskipun tidak semua kelompok masyarakat menikmati kenaikan tersebut. Yang kelima yaitu diversifikasi risiko bagi investor. Bagi pemilik modal, menginvestasikan modal ke negara lain seperti menyebar telur di beberapa keranjang. Keuntungannya adalah risiko ekonomi lokalnya akan berkurang. Investor tidak bergantung pada satu pasar.
Jika ekonomi domestik melemah, investasi di luar negeri bisa menyelamatkan income. Ini sebabnya banyak usaha besar suka ekspansi internasional. Potensi masa jangka panjang. Yang keenam, walaupun cara ekonomi kapitalis mendapat keuntungan, negara pengirim tetap menghadapi beberapa risiko. Yang pertama yaitu deindustrialisasi jika terlalu banyak modal keluar, hilangnya kesempatan kerja lokal, ketergantungan pada pendapatan dari luar negeri, pertumbuhan domestik melemah jika investasi lokal berkurang. Oke, selanjutnya yaitu mengapa tenaga kerja bermigrasi, upah lebih tinggi, kualitas hidup lebih baik, dan peluang kesempatan kerja dan karir. Oke, selanjutnya yaitu dampak migrasi untuk negara pengirim dan penerima. Pengirim GDP yang akan turun, per kapita income naik, remittances mengalir. Penerima yang pertama GDP naik, upah domestik turun, dan produksi naik. Selanjutnya yaitu brain drain dan social issue. Hilangnya tenaga kerja terampil, beban sosial di negara tujuan, ketergantungan jangka panjang. Brain drain dan social issue, penjelasan. Oke, kalau kita ngomongin soal migrasi tenaga kerja, ada satu istilah yang sering banget muncul di kelas ekonomi internasional, brain drain. Secara sederhana, brain drain itu terjadi ketika tenaga kerja tampil atau berpendidikan tinggi meninggalkan negaranya untuk bekerja di luar negeri. Misalnya dokter, insinyur, peneliti, programmer, atau profesional dengan skill spesifik. Mengapa brain bisa terjadi? Alasannya sangat banyak dan biasanya sangat masuk akal. Yang pertama yaitu upah di luar negeri jauh lebih tinggi. Yang kedua yaitu fasilitas kerja lebih lengkap. Kemudian lingkungan profesional lebih sehat, jenjang karir lebih jelas, negara tujuan menawarkan kualitas hidup yang lebih nyaman. Jadi secara individu migrasi itu rasional dan menguntungkan. Masalahnya efek jangka panjang bagi negara asal tidak selalu bagus. Kemudian dampaknya apakah cukup serius untuk negara asal? Ya, dampaknya sangat serius. Contohnya yang pertama yaitu kekurangan tenaga profesional seperti dokter atau peneliti. Inovasi melambat karena yang ahli justru akan pergi. Kemudian 3 yaitu kualitas layanan publik menurun. Kemudian yang keempat yaitu negara menanggung biaya pendidikan tetapi manfaatnya malah dinikmati negara lain. Jadi ada semacam kerugian investasi. Negara sudah membayar pendidikan tetapi warganya bahkan dari SD sampai kuliah, tetapi manfaat produktivitasnya dinikmati di luar negeri. Kemudian social issue di negara tujuan. Brain drain juga berdampak ke negara tujuan, bukan cuma negara asal. Di negara penerima, tenaga kerja lokal bisa merasa tersaingi. Kemudian yang kedua itu ada kecemburuan karena pendatang kadang dibayar lebih murah. Kemudian muncul perdebatan soal identitas budaya. Kemudian pemerintah butuh menyediakan fasilitas untuk pendatang, sekolah, rumah, kesehatan. Terjadi gesekan sosial kalau integrasinya kurang baik. Jadi meskipun negara tujuan secara ekonomi untung karena mendapat tenaga kerja terampil secara gratis, tanda petik gratis, akan tetapi tetap ada tantangan sosial yang harus dihadapi. Kemudian fenomena brain drain yang menarik akhir-akhir ini, beberapa negara mulai mengalami efek sebaliknya, yaitu brain drain ketika para profesional pulang kembali ke negaranya setelah mendapat pengalaman dan gaji besar di luar negeri. Mereka membawa pengetahuan baru dan jaringan internasional, tetapi fenomena ini tidak selalu terjadi dan sering butuh kebijakan khusus dari pemerintah. Jadi brain drain itu bukan sekedar orang pintar kerja di luar negeri, akan tetapi fenomena kompleks yang mempengaruhi yang pertama produktivitas nasional,
Kemudian yang kedua yaitu kualitas layanan publik. Yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi. Yang keempat yaitu dinamika sosial di negara tujuan. Dan yang terakhir yaitu dari sisi individu, keputusan migrasi untuk rasional dan masuk akal. Kan tetapi dari sisi negara perlu ada strategi biar talenta terbaik tetap mau berkontribusi di dalam negeri. Kemudian kesimpulan presentasi. Kesimpulannya, perpindahan modal dan tenaga kerja meningkatkan efisiensi ekonomi global, tetapi dampaknya tidak sama bagi semua pihak. Ada yang untung besar, ada yang dirugikan. Oleh karena itu, kebijakan publik sangat menentukan apakah arus modal dan migrasi ini menjadi manfaat atau justru akan menjadi masalah. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih untuk Pak Lando dan juga teman-teman semua. Mohon maaf, video presentasi ini sudah saya buat sampai ketiga kali, Pak. Jadi video yang pertama dan kedua itu sudah saya coba rekam atau record ya, Pak ya. Sudah saya rekam record. Nah, itu akan tetapi suaranya tidak muncul sama sekali, Pak. Jadi saya bingung bagaimana cara mengatasinya ini. Saya bingung. Nah, ini akhirnya saya rekam sendiri untuk suaranya. Jadi mohon maaf Bapak, untuk tampilan PPT tidak ada rekaman dari foto saya. Jadi saya tidak bisa on cam karena sudah saya coba on cam record di Zoom, akan tetapi suaranya juga tidak muncul. Yaitu saya tidak tahu Bapak ya. Mohon maaf untuk video presentasi ini mandiri. Terima kasih Bapak sudah menyimak, dan juga semoga penjelasan ini membantu memahami materi internasional faktor movement secara yang lebih sederhana menurut versi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.